Shalom, apa kabar saudaraku? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Kita bersyukur kita boleh berada di tanggal 20 Desember 2020, minggu yang ketiga di bulan Desember, dan kita akan mengakhiri 2020. Sebelum ibadah dimulai, mari kita bersama-sama membuka ibadah ini dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan kami boleh berada di minggu yang ketiga di bulan Desember 2020. Berkati ibadah online kami dari awal pertengahan akhirnya. Kami yang berada di tempat ini dan setiap jemaat Tuhan yang berada di tempat mereka masing-masing, semua dalam lawatan Tuhan. Demi Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba buka dan tak habiskan ibadah raya minggu di pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Bersama kita katakan, Amin. Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh
Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, ketika pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk merenungkan kembali firman-Mu menjelang hari Natal ini. Tuhan, isi bejana hidup kami, isi hati dan pikiran kami dengan kebenaran-Mu. Berikan kepada kami kekuatan Roh-Mu untuk kami menangkap pesan yang hendak Engkau sampaikan pada hari ini. Kami persilakan Roh Kudus, Engkau menguasai hati dan pikiran kami, hamba-Mu yang berbicara maupun anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sering kita dengarkan ketika hari Natal atau menjelang hari Natal. Kita ambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Lukas 2 ayat 8 sampai 14 akan saya bacakan tentang gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, ini ayat mas kita, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah sejak setahun sejak virus corona merebak dan pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok sana, dan sampai dengan sekarang berakhir menjadi pandemi. Sampai sekarang masih menyisakan rasa takut, rasa khawatir, was-was, dan bahkan kadang rasa sebuah ancaman akan kematian terjadi, sehingga membuat kita merasakan sangat tidak nyaman. Kita sulit bergerak, kita sulit berpikir, kita penuh dengan setiap langkah kita penuh dengan ketakutan. Dan rasa takut, khawatir, gelisah, tidak nyaman karena masalah yang sedang kita hadapi, salah satunya yaitu virus corona ini, hanya bisa diatasi. Salah satu hal yang sangat besar efeknya bisa diatasi dengan adanya ketika kita memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera seperti bacaan kita hari ini boleh terjadi ketika malaikat-malaikat Tuhan mengumandangkan sebuah janji, sebuah pujian tentang damai sejahtera setelah datangnya kabar baik kepada gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan ternak, yang tinggal di padang dan menjaga kawanan ternak. Setelah mereka mendengar kabar baik bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus, yang juga akan kita rayakan kelahirannya beberapa hari lagi ini. Kemudian dilanjutkan dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu memberikan atau mengandung janji akan adanya damai sejahtera. Dengan kata lain, sekalipun kita menghadapi segala macam ketakutan, kekhawatiran, ancaman, bahkan ancaman kematian, kita membutuhkan damai sejahtera, dan damai sejahtera yang paling hakiki, yang tidak akan musnah ditelan ombak, angin, atau zaman adalah damai sejahtera yang datangnya dari
Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia datang ke dunia membawa damai sejahtera. Dan dia sendiri adalah Raja Damai. Seperti pujian yang tadi kita bersama-sama naikkan. Yesusku, engkaulah Raja Damai. Dia lahir ke bumi, ke dunia ini membawa damai sejahtera. Dan ini sekali lagi saya katakan, yang pertama perlu kita ingat, damai sejahtera itu adalah janji Tuhan, janji Allah yang diberikan kepada kita. Mari kita buka Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Wah, luar biasa. Yesus berkata, damai sejahtera ini ditinggalkan ketika Yesus, ya setelah dia lahir sebagai manusia, dia disalib dan akhirnya meninggalkan dunia ini. Dia tidak meninggalkan kita begitu saja, tapi dia meninggalkan, dan janjinya ya dan amin, meninggalkan damai sejahtera. Dan itu bukan belum terjadi, itu sudah terjadi ketika kita percaya dan menerima Dia sebagai Allah kita, sebagai juru selamat kita. Bapak Ibu Saudara, janji manusia bisa diingkari, tapi janjinya Allah tidak bisa diingkari. Allah tidak bisa mengingkari janjinya sendiri. Kalau dia mengingkari janjinya, berarti dia mengingkari atau menyangkali dirinya sendiri. Kemudian apa yang harus kita lakukan supaya damai sejahtera itu, ketika kita percaya pada Yesus, damai sejahtera terus kita miliki? Apa yang kita lakukan agar damai sejahtera itu tinggal tetap? Ya, tidak lain, tidak bukan adalah kita pelihara damai sejahtera itu, dan kita temukan di dalam Filipi 4 ayat 6-7. Saya bacakannya, Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, jelas sekali Filipi 4 ayat 6 dan 7 ini mengatakan doa dan permohonan disertai dengan ucapan syukur itu akan memelihara hati dan pikiran kita untuk menyimpan, untuk mengembangkan dan memelihara damai sejahtera itu dalam kehidupan kita, yang kita tularkan buat orang-orang sekitar kita, buat keluarga kita, buat siapapun yang kita jumpai. Nah, damai sejahtera dengan doa dan permohonan. Jadi dengan kata lain begini, kalau kita merasakan takut, kita merasakan gelisah, merasakan ancaman akan kematian, mungkin karena entah kita misalnya sekarang masih masa COVID belum berlalu ya, kita takut itu terjadi. Berarti apa yang kita lakukan? Kita berdoa. Bukan berdoa supaya COVID itu dilalukan atau dimusnahkan dari bumi ini saja, atau itu kayaknya sudah tidak mungkin. Tetapi kita berdoa supaya kita sanggup melalui masa-masa sulit ketika kita menghadapi masalah, termasuk di dalam masalah COVID, masalah apapun. Permohonan, doa dan permohonan artinya kita meminta dengan sungguh-sungguh plus disertai rasa syukur, ucapan syukur. Kalau dikatakan ucapan syukur berarti tidak ada sungut-sungut, tidak ngomel, tidak bersungut-sungut dengan keadaan yang ada. Selalu melihat segala sesuatunya dari sisi yang baik. Orang yang suka bersungut-sungut tidak bisa melihat apapun dalam kehidupannya, apapun yang terjadi dari sisi baik. Yang dia selalu lakukan, orang yang bersungut-sungut, yang selalu lakukan, melihat semuanya dari sisi negatif, melihat semuanya dari sisi kemalangan, kesialan, keapesan, hal-hal yang negatif. Ucapan syukur berarti kita meninggalkan hati, pikiran, dan perkataan yang penuh dengan bersungut-sungut. Misalnya
Kita kalau orang yang musungut melihat sisi negatif selalu akan bilang begini, aduh sudah ada corona, saya di PHK, udah di PHK, berusaha ini itu gagal, sudah berusaha ini gitu, aduh saya sakit lagi dan sebagainya. Padahal dia tidak melihat di balik itu semua, di balik ketika COVID-19 ini terjadi. Kita bisa melihat sisi positif, misalnya ada banyak waktu untuk kita bertemu, berkumpul lebih banyak dengan keluarga. Ada banyak waktu untuk introspeksi dan mencari Tuhan, membaca firman tanpa terbatas oleh waktu. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, segala macam sisi positif kita gali dari segala yang terjadi. Nah, cuma soal corona, segala masalah yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah ungkapan syukur itu kita lakukan bersama-sama dengan doa dan permohonan ini. Sekarang yang kita perlu ingat bahwa kepada siapa damai sejahtera itu diberikan oleh Allah. Kita lihat kembali Lukas 2 ayat 8 tadi ya. Kita lihat Lukas 2 ayat 8. Ya. Saya akan mengajak kita melihat Lukas 2 ayat 8. Saya bacakan Lukas 2 ayat 8 yang dikatakan begini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Garis bawahi kata-kata menjaga. Para gembala ini menjaga kawanan domba bukan sambil tiduran, bukan sambil santai-santai, tapi mereka berjaga-jaga. Jangan sampai kawanan ternak mereka dicaplok oleh harimau, oleh binatang buas, ular dan sebagainya. Jangan sampai ada dari kawanan ternak mereka terhilang atau apapun yang buruk terjadi. Jadi supaya nggak ada yang buruk terjadi, mereka berjaga-jaga. Itu pun akan kita lakukan ketika kita mau damai sejahtera itu melingkupi hati dan pikiran kita, melingkupi keluarga kita. Kita mau memiliki sikap berjaga-jaga. Apapun yang terjadi, kita ingat inilah waktunya untuk kita terus-menerus introspeksi diri, mencari Tuhan. Sudah cukup belum aku mencari Tuhan? Sudah cukup belum aku melayani Tuhan? Kalau belum, kalau kurang, aku mau more. Aku mau lebih lagi melayani Tuhan. Aku mau lebih lagi berdoa. Aku mau lebih lagi mencari Tuhan. Dan aku mau lebih lagi menjaga damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Matius 24 ayat 42 mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengakhiri tahun 2020 ini, kita wajib berjaga-jaga. Jangan menunggu kemalangan menimpa kita baru kita terjaga. Tapi biarlah kita menjaga damai sejahtera yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ingat janjinya, tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah putus asa. Memang perlu kita menjaga, mentaati protokol kesehatan. Misalnya contohnya karena pandemik sekarang. Tapi jangan terlalu khawatir. Jangan terlalu takut sehingga engkau melupakan bahwa Kristus Yesus yang memiliki damai sejahtera itu, yang memberikan damai sejahtera itu kepadamu, engkau tinggalkan. Engkau tidak percaya dia sanggup menjaga damai sejahtera. Miliki damai sejahtera. Peliharalah. Ingat janjinya. Jangan takut. Ucapkan syukur senantiasa. Di akhir tahun 2020 mendekati berakhirnya tahun 2020 dan mendekati kita merayakan Natal ini. Mari kita ucapkan syukur karena Yesus sudah lahir dan ini momen yang sangat tepat untuk merayakan bangkitnya kembali kita. Mengucap syukur pada Tuhan, menjaga damai sejahtera, berjaga-jaga. Biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Mari menyambut kelahiran Sang Raja dengan penuh ucapan syukur dan menjaga damai sejahteranya itu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah Engkau tolong kami Tuhan, agar firman yang kami dengar
ini bukan berlalu, tidak berlalu begitu saja. Tapi kami mau menjaga damai sejahtera yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Untuk kami sungguh-sungguh di dalam setiap ketakutan, kekhawatiran atau apapun yang menimpa kami, kami tidak melupakan doa dan permohonan kami dan senantiasa mengucap syukur dengan apa yang telah Engkau berikan, yaitu damai sejahtera-Mu yang luar biasa ini. Hamba-Mu telah menyelesaikan bagiannya. Mari Roh Kudus, Engkau mengambil alih dan menyempurnakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai dunia, gembiralah dan samuderamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur bersama. Hai dunia, elu kaya, rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Hai dunia, gembiralah dan sambutlah jamu di hatimu, terimalah bersyukur bersama bersyukur Hai dunia, penuhkanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Haleluya, kita bersyukur untuk ibadah hari ini. Terima kasih buat pelayanan Ibu Gembala yang sudah memberkati kami sekalian. Kiranya berkat dari Allah Bapa menyertai Ibu Gembala dan damai sejahtera yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan persembahan, silakan memberikan persembahan melalui nomor rekening yang telah tersedia. Khusus untuk hari ini jam 12 siang bagi peserta baptisan pada tanggal 25 Desember hari ini jam 12 siang di sekretariat gereja ada bimbingan prabaptisan. Lalu kita akan jumpa pada tanggal 25 Desember. Baptisan air akan dilaksanakan pada pukul 7 pagi. Bagi Bapak Ibu sekalian yang akan hadir di ibadah perayaan Natal 25 Desember, saya ingin mengingatkan bagi Bapak Ibu yang sudah memutuskan untuk mendaftar hadir di tanggal 25 Desember untuk ibadah tanggal 1 Januari, saya berharap Bapak Ibu sekalian tidak mendaftar lagi. Berikan kesempatan jemaat Tuhan yang belum punya kesempatan untuk datang ibadah Natal di gereja, biarlah mereka boleh punya kesempatan ibadah tahun baru di gereja. Jadi bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sudah mendaftar untuk ibadah 25 Desember, tidak diperbolehkan untuk mendaftar di ibadah tanggal 1 Januari. Lalu tanggal 25 Desember seusai ibadah perayaan Natal ada pembagian paket sembako bagi jemaat yang sudah mendaftar kepada Ibu Penatua Minda Dornik yang minta untuk mendapatkan paket sembako dan sudah mendaftar, maka pada tanggal 25 Desember bisa menerima paket tersebut dari jemaat Tuhan dan untuk jemaat Tuhan. Terima kasih buat persembahan dari Bapak Ibu sekalian mendukung perayaan Natal anak. Puji Tuhan, dana Natal anak 6 juta rupiah sudah langsung ditutup
oleh Saudari Lucy. Tuhan memberkati Saudari Lucy yang sudah memberkati panitia Natal anak dengan dana 6 juta rupiah. Dan saya percaya Bapak Ibu yang sudah memberi juga Tuhan berkati sehingga dana yang dibutuhkan sebanyak 6 juta saya percaya justru berkelimpahan. Itu saja yang saya perlu sampaikan. Kita jumpa pada tanggal 25 Desember dalam ibadah perayaan Natal yang akan dilayani oleh Ibu Rohani dan Bapak Rohani. Mari terlebih dahulu sebelum kita tutup ibadah kita saksikan video Warta Natal 2020. Puji Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan dimanapun engkau berada sekarang. Terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian. Kemanapun kita berjalan dan kemanapun kita diutus, kita ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan, amin.